Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita memasuki kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor ketiga. Boleh silahkan dibuka kitabnya. Baik, mari kita sekarang baca hadisnya dulu, hadis yang ketiga. Silahkan bareng-bareng ibu-ibu mulai. Yuk. 1, 2, 3. Radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Insyaallah kita hari ini ibu-ibu teman-teman akan belajar tentang pondasi agama kita, yaitu agama Islam. Tapi sebelum itu kita akan pelajari dulu siapa yang meriwayatkan hadis yang mana kita akan pelajari. Di sini disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ya, an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Coba dicek dulu di hadis yang pertama, kedua, apakah sudah pernah kita pelajari Abdullah bin Umar? Boleh dicek. Ibu-ibu kan kita sudah masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang pertama, siapa perawinya? Siapa yang meriwayatkan? Baik, an siapa? An, yang hadis pertama an siapa? An Abi Hafs. Abi Hafs itu kunyahnya siapa ibu-ibu? Umar bin Khattab. Cek yang kedua hadisnya siapa yang membawakan? Umar bin Khattab. Yang ketiga ini adalah putranya Umar. Subhanallah ya, indah banget. Jadi yang pertama bapaknya, yang kedua bapaknya, yang ketiga putranya. Siapakah beliau namanya? Abdullah. Ya, nama putranya Umar adalah Abdullah. Dan subhanallah ibu-ibu, banyak para sahabi, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menamakan anak-anaknya dengan Abdullah. Kira-kira kenapa ibu-ibu? Kenapa Bu? Hambanya Allah. Karena hambanya Allah namanya Abdullah. Ibu nggak namanya Abdullah? Kan hamba Allah juga. Ya. Kalau untuk laki-laki namanya Abdullah. Kalau perempuan siapa? Kalau perempuan Abdullah juga Bu. Siapa kalau perempuan? Enggak. Kalau Abdullah itu kan buat laki-laki. Hambanya Allah artinya. Kalau punya anak perempuan, namanya hambanya Allah, siapa perempuan namanya? Amatullah. Nah ini boleh mbak-mbak yang belum punya anak, ya pilih nama yang indah gitu ya, Abdullah, Amatullah. Atau biasanya para sahabat itu sangat senang menamai anak-anak mereka dengan Abdurrahman. Subhanallah. Berarti perempuannya siapa Bu? Kalau punya anak perempuan namanya Amatur Rahman. Kalau laki-lakinya Abdurrahman. Amatullah, kalau laki-lakinya Abdullah. Dua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman, itu adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kalau ada biasanya kan orang mau melahirkan, kita suruh milih nama. Ya, itu ada beberapa akhwat yang mau melahirkan tuh WA ke saya, "Ustazah, tolong dong, saya minta urun rembuk nama bayinya nanti siapa?" Ya udah, enggak usah bingung-bingung, Abdullah gitu ya. Kalau perempuan siapa? Amatullah atau Abdurrahman atau Amatur Rahman. Ibu-ibu, kalau ada bayi namanya Abdullah, tolong panggilnya Abdullah. Karena kebanyakan orang Indonesia itu Abdullah dipanggilnya Dul. Betul. Abdurrahman dipanggilnya siapa? Rahman? Gak boleh.
Karena Rahman itu nama milik Allah Subhanahu wa taala. Paling panggilnya man. Ya, aman malah jadinya ya. Maman malah. Subhanallah. Abdurrahman. Dan sebuah nama, ibu-ibu ini penting ya. Kalau itu berhubungan dengan zatnya Allah, seperti Allah, Rahman, Rahim, Razzaq, itu harus dikaitkan dengan abdu. Jadi Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Fattah. Harus ada abdunya. Tidak boleh kita menamai anak-anak kita dengan kalimat Razzaq. Tidak boleh menamai anak-anak kita dengan kalimat Rahman. Tidak boleh menamai anak-anak kita dengan kalimat Muhsin. Karena semuanya adalah nama khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi insyaAllah ibu-ibu udah paham ya, kalau mau punya cucu ya, jangan bingung-bingung namanya siapa. Saya pernah dengar ada orang bingung ngasih nama, akhirnya namanya nama. Jadi di KTP-nya nama sama dengan nama juga. Ya. Subhanallah. Atau ada juga yang menamai anaknya jebol pas adzan asar, namanya Asar. Ya. Nah, ini ibu-ibu paling penting. Dan subhanallah, kan di dalam peribahasa bahasa Arab itu saya pernah dengar likullismin huwa nasibuh. Ada kata-kata Arab tuh yang bunyinya gitu. Likullismin huwa nasibuh. Bu, nama itu akan berdampak, memberikan efek kepada yang memiliki nama tersebut. Ibu-ibu namanya Salihah, Masya Allah. Berarti orang tuanya waktu menamai ibu pengennya Salihah. Ada anaknya dinamakan dengan siapa, misalnya Abdur Rahim, dia menjadi hambanya yang penyayang. Hafid maksudnya adalah orang tuanya pengen kelak besok anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Ada yang menamai anaknya, putrinya dengan Aisyah, karena pengen anak ini kelak menjadi seperti ibunda Aisyah. Semuanya membawa nama. Dan subhanallah, ingat ibu-ibu, jangan sampai kita menamai anak-anak kita dengan artis. Dan kita tidak boleh menamai anak-anak kita dengan orang yang masih hidup. Tolong kaidah ini dipakai. Ibu-ibu ngefan ke siapa? Ya, siapa saja yang ibu-ibu fanin di dunia. Kalau mau pakai nama, makruh hukumnya menamakan anak kita dengan seseorang yang masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang itu nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti apa. Begitu kan? Maka dan kita pengen yang nama yang kita ambil itu adalah nama yang bagus. Maka ambillah dari kalangan sahabi atau dari kalangan para nabi. Ya, baik. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di sini ya, humanya kembali ke Abdullah dan ke Umar. Jadi ibu-ibu kalau dalam bahasa Arab huma itu artinya dua. Ya, domir huma itu untuk dua orang. Makanya ini kembali ke Abdullah dan kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan kita tahu subhanallah, Abdullah bin Umar, teman-teman, ibu-ibu, adalah seorang anak yang mana beliau sangat pemberani. Jadi dari kecil Abdullah bin Umar itu subhanallah anak yang diajak oleh ayahanda tercintanya, oleh Umar bin Khattab, ke dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan beliau Masya Allah Tabarakar Rahman meriwayatkan hadis yang jumlahnya lebih dari 2000 hadis. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ini seseorang yang memang beliau merupakan perawi hadis, yang mana beliau duduk di majlisnya Rasulullah SAW mendengar. Bahkan beliau adalah salah seorang yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau ingin menirunya. Jadi peniru ulungnya Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Umar. Masya Allah. Baik. Suatu hari Abdullah bin Umar melihat ada banyak para sahabat. Ini kisah diantara kisah Abdullah bin Umar, yang mana mereka bermimpi, kemudian mimpinya dikisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar waktu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen bermimpi dan nanti mimpiku akan saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Bu, Abdullah bin Umar bermimpi suatu hari. Mimpinya itu kata beliau, saya di dalam mimpi melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat neraka, yang mana di neraka itu ada lubang besar seperti jurang, dan di dalam neraka
neraka itu ada tanduk dan aku melihat di dalam mimpi. Kemudian aku kisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah SAW, berlindunglah dari neraka. Ya. Jadi Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Umar agar berlindung dari siksa api neraka. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, sungguh engkau adalah seorang lelaki yang terbaik ketika engkau bisa mendirikan sholat malam. Itu pesan Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Umar mengutarakan mimpinya. Sejak itu ibu-ibu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Allahu Akbar. Begitulah kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mereka dipesankan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah pesan, maka beliau benar-benar mereka itu memegang erat pesan dari Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah tolong wasiatkan kepadaku tentang amal salih. Kemudian beliau memerintahkan salah satu sahabatnya untuk jangan meninggalkan puasa 3 hari yaitu ayyamul bid. Ya. Kemudian jangan meninggalkan sholat witir dan jangan meninggalkan sholat duha. Dan sahabat ini diantaranya adalah Hudzaifah. Beliau memegang erat perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitu cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada perkara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita selalu bilang begini, nanti aja itu kan sunnah, gitu ya. Itu enggak Bu? Nanti aja itu kan bukan wajib, toh kalau nggak diamalkan juga nggak berdosa, ya. Padahal kalau kita tahu ibu, besok nih subhanallah ketika kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua punya buku catatan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat, coba buka buku catatan fulana. Dibukalah buku catatan fulana. Kemudian ditemukan ternyata kita sholat wajib tapi belum sempurna. Rukunnya kita tinggalkan. Sholatnya cepat-cepat. Sujudnya kita belum tumaknina. Biasanya emak-emak, ibu-ibu tuh sujud baru sebentar terus bangun lagi. Berarti itu kurang sempurna. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dilaporkan bahwa fulana sujudnya kurang sempurna, fulana sholatnya ada yang bolong-bolong, kata Allah Subhanahu wa taala, lihat apakah dia memiliki ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia punya ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan, maka ibadah sunnah ini yang akan menutup apa-apa yang belum sempurna dari kewajiban. Allahu Akbar. Jadi pesan saya, ibu-ibu, mari mulai sekarang kita istiqomahkan perkara-perkara sunnah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Dimulai yang ringan-ringan. Ibu-ibu masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ibu-ibu lepas sendal, dahulukan kaki kiri. Ibu-ibu misalnya mau ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Itu semuanya adalah sunnah. Dan itu semuanya adalah perkara yang ringan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah hal yang kita istiqomahkan semoga itu bisa menjadi amalan yang kita andalkan di hadapan Allah. Dan besok Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surganya. Pesan saya ibu-ibu, bagaimana kita mau mengetahui sunnah kalau kita tidak pernah duduk di majelis ilmu? Maka pesan saya yang selanjutnya adalah banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Sebagaimana duduknya Abdullah bin Umar di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya duduk di majelis ilmu, Bu, kita dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan setelah kita belajar duduk di majelis ilmu, alhamdulillah Allah mengajarkan kita banyak hal. Dan itu bisa menambah pundi-pundi kebaikan amal solih kita untuk persiapan setelah kehidupan yang sebentar ini. Perjalanan akhirat begitu panjang, perjalanan akhirat begitu mengerikan. Apakah kita sudah siap menghadapi itu semuanya? Ini yang perlu kita tunjukkan untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kehidupan kita nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, Abdullah bin Umar, teman-teman, beliau memiliki seorang kakak, di mana kakaknya ini adalah ummahatul mukminin,
ibunda orang-orang yang beriman, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Pintar, Hafsah. Ya, Hafsah ini bestinya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tahu besti, Bu? Jadi kalau dulu itu sesama madu, ya, itu besti. Kalau sekarang sesama madu apa, Bu? Perang? Oh, Ibu yang bilang. Ya. Ada nggak sekarang sesama madu besti? Ada, tapi jarang. Ada ya, Masya Allah. Baik, setelah kita tahu kisahnya Abdullah bin Umar, ya subhanallah. Dan bahkan Abdullah bin Umar, teman-teman, beliau itu ketika dalam keadaan safar pun, subhanallah, beliau benar-benar memegang apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Contoh misalnya, ini ibu-ibu yang lagi safar nih, mohon untuk diperhatikan. Jadi begini, ketika kita safar, Abdullah bin Umar memegang pesan Rasulullah. Kita itu dianjurkan untuk mengambil sholat dalam keadaan qasar. Qasar itu diringkas, ya, dari 4 jadi 2. Dan yang namanya qasar itu hanya sholat-sholat yang 4 rakaat. Tidak bisa sholat 3 rakaat jadi 1,5. Tidak bisa juga sholat 2 rakaat jadi 1. Ya. Maka Abdullah bin Umar ikut. Ketika beliau safar, beliau pun mengqasar sholatnya. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu. Ya, waktu itu kami sedang ke Jawa Barat dan saya sholat di rest area. Terus ibu itu sholatnya 4 rakaat. Saya bilang ke ibu itu, ibu, yuk nanti kan sekarang sholat duhur, ayo di jamak qasar namanya, sholat asar. Kita mau jamak qasar nih 2 rakaat. Kata ibunya bilangnya, enggak mbak, saya kayaknya kurang afdol kalau cuman 2, saya maunya 4. Subhanallah. Dalam hal ini ibu-ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebuah hal qasar itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, ambillah hadiah dari Allah itu. Jadi ibu-ibu dalam keadaan safar, Abdullah bin Umar itu selalu diqasar salatnya, terutama dalam keadaan salat yang 4 rakaat. Dan yang namanya agama ini, kita tidak bisa mereka-reka, kita tidak bisa menghias-hiasi. Sudah ada tuntunannya, sudah ada panduannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harus lakukan adalah cukup memfollow saja, cukup mengikuti saja, tidak berkreativitas atau berkreasi di dalam hal agama, karena semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita mengetahui siapa Abdullah bin Umar dan bagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjadi seorang yang sangat pemberani. Bahkan dulu ketika beliau sampai di Madinah, teman-teman, beliau itu pernah waktu kecil datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ikut peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu peperangan tahun berapa, teman-teman? Tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-3 Hijriah. Kalau perang Badar tahun ke-2 Hijriah. Pada waktu peperangan Uhud tahun ke-3 Hijriah, Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah SAW. Dan waktu itu masih kecil. Ya Rasulullah, saya mau ikut berperang, saya ikut berjihad. Kata Rasulullah SAW, ya Abdullah bin Umar, belum cukup usiamu. Gitu ya, balik. Gitu ya, Masya Allah. Ini subhanallah. Dan banyak anak-anak para sahabat ridwanullahi alaihim yang mana mereka itu bersemangat membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membela agamanya Allah itu tidak harus berjihad, ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang membuat majlis ta'lim seperti majlis ta'lim Fatimah Official. Ini juga termasuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membela agamanya Allah, maka niscaya Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemarin waktu saya mengisi di Masjid Pogung Baru, ya, itu saya katakan kepada ibu-ibu, yang namanya membela agama Allah itu nggak harus jadi ustazah atau ustadz zaman sekarang. Menjadi panitia saja itu sudah termasuk membela agamanya Allah. Panitia kajian, ustazah, saya nggak bisa jadi panitia kajian, saya cuma bisanya beresin sendal jamaah biar lebih rapi dibereskan. Subhanallah, itu juga perkara yang Allah sukai. Ya, saya tugasnya cuma duduk menyambut jamaah dan itu yang bisa saya lakukan. Itu juga termasuk membela agamanya Allah. Saya bisanya menjemput pembicaranya, itu juga termasuk membela agama Allah. Saya hanya bisa menyiapkan snack, itu juga termasuk membela agama Allah. Apapun yang
yang bisa kita lakukan ya akhwat, mari kita lakukan. Jangan kita tinggal diam. Abdullah bin Umar sangat suka membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi teladan bagi anak-anak muda, beliau menjadi teladan bagi siapapun yang bersemangat dalam membela agamanya Allah. Bahkan bukan hanya beliau, tapi satu keluarga besarnya Umar bin Khattab, yang ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, beliau secara totalitas membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masuk ke matan hadis. Jadi hadis itu ada matannya. Ini matannya, isinya. Apa kata Rasulullah SAW? Buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Bu, nih sekarang kita sedang di masjid. Kira-kira masjidnya ada pondasinya nggak? Mana pondasinya? Lantai. Kalau pondasinya kuat, misal contoh, ada puting beliung atau ada gempa, kira-kira bangunannya kokoh apa mboten? Kokoh atau tidak? Kokoh. Tapi kalau pondasinya, mohon maaf, ketika membangun tidak kuat, ada angin puting beliung atau ada gempa, kira-kira rubuh nggak bangunannya? Rubuh. Maka pondasi itu sangat-sangat penting. Apalagi pondasi dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Islam itu dibangun atas khamsin. Khamsin itu dalam bahasa Arab 5, atas 5 pondasi. Dan ini penting ibu-ibu untuk kita hafalkan dan kita pelajari serta kita amalkan. Karena kita itu terkadang sebatas menghafalkannya saja. Ibu-ibu di TK mungkin sudah pernah menghafal apa itu rukun Islam, tapi belum tentu paham satu persatunya. Dan bagaimana mau mengamalkan perkara kalau kita belum paham apa yang dinamakan dengan rukun Islam? Cung, siapa yang hafal rukun Islam? Kalau sudah hafal, siapa yang sudah paham rukun Islam? Ada yang sudah paham rukun Islam? Belum tentu semuanya. Ya, hafal, tapi belum tentu semuanya paham. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa di antara bangunan Islam itu dibangun oleh syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, subhanallah. Jadi pondasi yang pertama ibu-ibu adalah kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat ini ya bukan hanya diucapkan, bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu dipelajari. Dan untuk mempelajari kalimat syahadat ini butuh beberapa sesi kajian. Ya, tidak hanya satu kajian selesai, Bu. Namanya kalau ibu-ibu pelajari tentang syahadat ini biasanya berhubungan dengan materi akidah. Ya. Dan kita harus paham bahwa ketika kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini konsekuensinya kita harus menghilangkan apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara la ilaha illallah, kalau ibu-ibu pelajari tentang bab ini, maka ada namanya isbat dan nafi. Ya, apa itu, Bu? Isbat dan nafi. Secara sederhana, isbat itu apa? Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diminta, yang berhak untuk dipercayai, diyakini. Dan konsekuensi dari isbat, dari menetapkan adalah nafyun. Nafyun itu artinya adalah apa? Meniadakan. Meniadakan yang seperti apa? Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, Bu, ada kalanya manusia itu dia sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi belum yakin 100% bahwa Allah zat yang memberikan rizki. Dipakailah ya jimat-jimat apa, Bu? Apa biasanya kalau untuk penglaris, untuk mempercantik diri, susuk-susuk gitu ya. Atau apalagi misalnya. Apa, Bu? Jimat, susuk, apalagi biasanya yang banyak dipakai? Jimat, susuk, apalagi? Nggak ada lagi?
atau apalagi atau meminta kepada selain Allah, itu semua dipakai untuk apa? Untuk dunianya, subhanallah. Dan tidak boleh ibu-ibu kita membaca ayat dari Al-Qur'anul Karim untuk menjadi penglaris dagangan kita. Karena ada di antara hamba-hamba Allah yang meyakini apabila membaca satu surat, ya surat ini, kemudian dia yakin bahwa besok dagangannya laris. Ia lupa bahwa yang memberikan dagangannya laris, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta jimat, meminta perkara-perkara yang mana dia minta ke dukun-dukun, kemudian Allah lariskan dagangannya, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah pembenaran. Jadi ketika terjadi sebuah sesuatu, kadang manusia diuji, Bu. Dia sakit, ada orang sakit, ya. Mintanya bukan kepada Allah, tapi ke orang pintar. Ibu tahu orang pintar yang dimaksud? Bukan dosen, bukan. Ya. Bukan pula Pak Guru, bukan. Tapi orang pintar itu ya orang pintar. Biasanya orang Indonesia tuh paranormal, ya. Dan subhanallah, ternyata paranormal itu memberikan wejangan-wejangan dan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia mengatakan, "Oh, kalau sakit berarti harus pergi ke paranormal ini biar sembuh." Padahal itu Allah sedang mengujinya apakah dia beriman kepada Allah atau meninggalkan paranormal ini. Subhanallah. Disinilah, Bu, tujuan kita dihidupkan oleh Allah, salah satunya adalah untuk diuji, ya. Jadi jangan pernah membenarkan perkara-perkara yang batil, karena sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, termasuk di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, di antaranya ketika kita bergantung kepada selain Allah, itu pun tidak diperbolehkan. Ibu-ibu mulai sekarang ini, kalau ibu-ibu menginginkan sesuatu dan Allah Azza wa Jalla belum memberikannya, itu coba koreksi. Mungkin selama ini kita masih menggantungkan hidup kita kepada manusia, dan akhirnya kita mendapatkan kekecewaan. Coba kalau menggantungkan semuanya kepada Allah, Allah yang akan kasih. Kita lupa kalau Allah As-Samad, Allah adalah zat yang sangat senang jika manusia bergantung kepadanya. Orang-orang zaman dahulu kala, mereka, Bu, ketika sandalnya putus. Sekarang saya mau tanya, orang-orang zaman sekarang kalau sandalnya putus perginya kemana? Ke warung, ya kan? Nyari sendal. Kalau orang zaman dulu sendalnya putus, yang diminta langsung terucap, Allah, saya minta sandal. Ya subhanallah. Nggak ada garam di rumah, yang diminta, ya Rabb, saya minta garam. Itulah keyakinan orang-orang zaman dahulu ketika benar-benar mereka menjadikan Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Subhanallah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, pentingnya mempelajari tauhid, pentingnya mempelajari akidah, karena ini yang akan menjadikan kita itu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya beriman kepada Allah, ibu-ibu, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Mungkin ibu-ibu, saya yakin teori itu gampang dipelajari, dan biasanya yang kita itu terkadang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita diuji dengan sesuatu, ya enggak? Ketika kita diuji oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bahwa ternyata kita itu salah jalan, bahwa ternyata kita itu masih melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ketika Allah berikan kepada kita nikmat, kita lupa mensyukurinya. Kita hanya sambat-sambat dan sambat, atau sambat enggak? Mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan lupa bersyukur. Akhirnya ketika kita lupa bersyukur, kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Subhanallah. Dan ini yang paling penting. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu kita harus benar-benar mempelajari apa itu syahadat, bukan hanya diucapkan. Kemudian yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari mana kita pelajari bahwa kita bersaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya? Bu, kita itu ketika kita yakin bahwa kita itu mencintai Nabi kita Muhammad SAW, di samping kita banyak bersolawat, juga kita harus mengetahui, mempelajari sirahnya beliau. Ya, jadi tolong ditulis di antara kurikulum 2023. Ibu-ibu ya, sekarang kan udah 2022 terakhir. Tulis saja target saya mempelajari sirah baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Ditulis mempelajari tauhid. Ya, biar nanti tahun 2023 itu ada sebuah hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, kalau kita belajar tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan dapatkan kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Dan ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena beliau, Rasulullah SAW adalah teladan untuk kita semuanya. Tidak ada teladan yang terbaik di dunia ini yang telah Allah turunkan kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah ajarkan ini kepada anak-anak, maka nggak ada yang namanya anak-anak itu mengidolakan artis-artis Korea. Itu kenapa anak-anak kita itu menggandrungi artis Korea? Karena kita ibunya yang sebagai madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak kita, lupa mengajarkan sirah kepada anak-anak kita. Lupa mengajarkan siapa sebenarnya sosok ideal yang harus diteladani oleh anak-anak kita, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tugas kita kelak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang harus kita pelajari ibu-ibu ketika kita mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, yang hendaknya kita pelajari adalah mengimani, ya, beriman bahwa Rasulullah adalah utusannya Allah, mempelajari sirahnya, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW. Dan kalau kita mempelajari kehidupan beliau, mempelajari istri-istri beliau, mempelajari putra-putri beliau, maka kita akan dapati semuanya baik. Ya, semuanya baik. Dan apa yang terjadi pada hamba Allah di zaman sekarang ini itu sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Bahkan terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya, ibu-ibu mungkin ada yang pernah diuji oleh Allah dengan diwafatkan anak-anak ketika kecil. Ya, orang-orang yang dia pernah belajar sirah Nabi kita Muhammad SAW, maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia paham. Oh, dulu Rasulullah SAW pun punya anak yang bernama Ibrahim, yang bernama Qasim, yang bernama Abdullah, dan semua anak-anak beliau yang laki-laki meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya kan? Berarti dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ibu-ibu sekarang nggak punya makanan, misalnya hanya ada nasi di rumah masing-masing, ibu-ibu belajar lagi sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di situ kita tahu bahwa subhanallah, pernah dalam keluarganya Rasulullah SAW itu ibu-ibu dapurnya nggak ngepul, tahu nggak ngepul, nggak ada masak-memasak gitu loh, subhanallah. Dan kita pernah tahu bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi oleh seorang wanita jariyah membawa anak perempuannya, dan ibunda Aisyah memberikan apa yang ada di rumahnya tidak tersisa kecuali 2 kurma saja. Subhanallah. Dia kan Nabi bersyukur, alhamdulillah saya masih punya nasi, alhamdulillah saya masih punya garam, alhamdulillah kita masih punya air bersih untuk bisa diteguk dengan bisa meminumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibu-ibu tidak ada kebahagiaan yang perlu kita cari di dunia ini kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah bersyukur. Apabila diberi nikmat, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kalau diuji oleh Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Sudah hanya itu. Ya. Kemudian di antara yang harus kita pelajari ibu-ibu adalah setelah beriman, mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini isinya. Jadi ibu-ibu tahu bahwa terkadang Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau bercerita tentang kaum dari zaman dahulu kala, ya kan? Dulu kata Rasulullah SAW ada kaum yang begini. Kita percaya nggak? Percaya. Terus Rasulullah SAW berkata lagi di zamannya beliau bahwa pada zamanku, kata Rasulullah, telah terjadi sebuah peristiwa bahwa bulan itu terbelah menjadi 2. Kita percaya nggak, Bu? Ibu dari mana percaya? Karena ada dalilnya, ada nasnya. Dan para ilmuwan, orang-orang barat, ketika mereka naik ke mana? Ke atas, mereka pakai alat, ternyata mereka menemukan bulan itu tengahnya kayak ada yang terbelah gitu loh. Kayak ada belahannya, kayak ada sesuatu yang sudah pernah membelah. Dan mereka baru yakin setelah mereka menggunakan alat yang super canggih. Padahal kita umat Islam sudah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa dulu beliau di zamannya Allah memberikan kesempatan beliau untuk membelah bulan. Dan itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang ketiga, jadi dibawa oleh beliau itu yang masa lampau, yang masa di mana Rasulullah ada, dan masa yang akan datang, yang Rasulullah SAW belum menemuinya. Contohnya,
Beliau pernah mengabarkan ibu-ibu bahwa tidak terjadi hari kiamat, kata beliau, kecuali telah banyak tersebar namanya perzinahan dan minuman keras. Kita zaman sekarang, Bu, dan zaman dulu ada perbedaannya enggak? Kalau dulu tuh minuman keras itu mungkin orang jual itu sembunyi-sembunyi, ya kan? Sekarang minuman keras, khamr, bir, itu ada di mana-mana enggak? Ada di mana-mana. Subhanallah. Terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sekarang perzinahan ada di mana-mana, Bu? Ada di mana-mana. Terbukti juga sabda beliau Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa-apa yang beliau sabdakan yang belum terjadi itu kita harus membenarkannya. Belum lagi nanti tanda-tanda kiamat. Subhanallah, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara tanda kiamat ketika sungai Efrat itu airnya menurun. Dan sekarang kejadiannya sama persis dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita harus membenarkan berita yang dibawa oleh beliau, baik itu berita yang telah lampau atau berita yang dibawa oleh beliau dan itu terjadi pada masa beliau, atau beliau menceritakan kejadian yang akan datang, yaitu pada zaman kita sekarang ini. Ya subhanallah. Baik, kemudian ibu-ibu yang saya cintai, yang kedua setelah kita berbicara masalah syahadat, yang kedua adalah wa iqamis shalah. Ya, iqamis shalah ini adalah menegakkan salat. Ya, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan. Menegakkan itu kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan sebelum kita sholat. Bukan hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas kita sehari-hari, tapi kita juga tahu apa syaratnya sholat, apa rukunnya sholat. Coba, ini kan banyak nih jamaahnya. Saya mau tanya, apa perbedaan syarat dan rukun dalam sholat? Apa, Bu? Ya jamaah, apa? Angkat tangan dulu, Bu. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu? Ya, silakan. Syarat itu ketika sebelum dilakukan, ya, amal solihnya. Baik, kalau rukun? Baik, contoh, apa syarat sholat? Oh, 1, masuk waktunya sholat, kata Ibu. Masya Allah, rukun, contohnya takbiratul ihram. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya ya, nyun sewu, Bu. Nggih. Baik, syarat dan rukun itu ada perbedaannya, teman-teman. Sudah dijawab oleh Ibu itu. Syarat adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan amal soleh tersebut. Itu syarat, ya. Rukun adalah sesuatu yang dilakukan ketika kita beramal soleh tersebut. Itu rukun, ya. Dan rukun apabila tidak dilakukan, baik salah satunya atau semuanya, maka ibadahnya tidak sah. Ya. Ini menjadi penting bagi kita, Ibu. Dan di antara rukun sholat itu adalah tumaninah. Apa itu tumaninah? Berhenti sejenak. Kalau sholat jangan buru-buru. Memang Ibu mau melahirkan buru-buru, ya. Sholat itu yang tenang, yang khusyuk. Bacaan Al-Fatihah jangan terburu-buru, Bu. Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, yang na'budu wa iyyaka. Coba kita nih kalau bicara sama orang, kita ngomongnya cepet banget. Orang yang dengerin suka nggak? Ngomong apa toh, Mbak? Bilang apa toh, Mbak? Boyo pelan-pelan gitu kan? Apalagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Kita itu ketika membaca surah Al-Fatihah, dan itu adalah rukun salat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Subhanallah. Dinikmati. Baca surah Al-Fatihah itu dinikmati. Dan bagi ibu-ibu yang belum, mohon maaf, bacaan Al-Quran yang masih belajar, yang difokuskan terlebih dahulu membenarkan bacaan Al-Fatihah. Ya, ibu-ibu nggak usah rempong-rempong benerin bacaan juz 30. Ya, yang paling penting itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau sudah bacaan surah Al-Fatihah dibenarkan dengan baik, panjang pendeknya dibenarkan, tajwidnya dibaguskan, maka boleh lanjut ke surat-surat yang pendek. Subhanallah, ada kalanya ibu-ibu orang kalau belum belajar dengan benar surah Al-Fatihah, maka yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Dan terkadang kesalahannya itu masuk dalam kesalahan yang jali, ya, kesalahan yang bisa merubah makna, dan itu yang berbahaya. Ya, jadi tugas ibu-ibu sekarang benarkan bacaan surah
Allah. Al-Fatihah. Ya. Baik. Kemudian di antara menegakkan salat, selain kita mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kita juga harus tahu apa yang membatalkan salat itu sendiri. Nih Bu, contoh kasus begini. Ini yang paling banyak. Di antara yang membatalkan salat itu apabila keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Sepakat ya? Terkadang kalau orang hanya mengetahui yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu berarti membatalkan. Tiba-tiba syaitan memberikan was-was. Ada sesuatu yang keluar, tapi itu tuh kecil, ya. Menurut ibu-ibu batal. Padahal yang namanya buang angin alias mohon maaf kentut, itu syaratnya 2. Kalau nggak bau, bunyi. Ya, jadi ibu-ibu dicium enggak apa-apa. Kok ada ibu-ibu habis makan durian gitu atau makan apa? Pete. Oh ya Rabbana, ya. Tiba-tiba ibu-ibu kentut, kok bau ya? Ya berarti itu benar kentut. Ya. Atau mohon maaf enggak bau tapi bunyi dut. Nah, itu berarti batal. Tapi terkadang banyak jamaah yang tanya, itu kadang keluar gitu ya, kecil gitu ya. Itu bukan kentut, itu was-was syaitan. Ya, enggak ada bunyinya. Saya bilang, "Ibu dengar enggak bunyinya?" "Enggak ada, Ustazah." Terus, "Ibu cium bau enggak?" "Enggak." Gitu. Itu was-was syaitan. Ya, jangan dibatalkan, itu was-was syaitan. Ya, gitu ya. Ya, kan ibu-ibu bilang, "Kayaknya ini batal deh." Tapi sering kejadian seperti ini gitu ya. Pastikan itu kentut hanya 2 syaratnya, bunyi atau bau. Dan kalau cuma tidit, itu biasanya was-was syaitan. Ya subhanallah, hati-hati. Minta kepada Allah, ya minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena syaitan itu ibu-ibu, subhanallah, dia tidak membiarkan kita khusyuk di dalam salat. Ibu-ibu, buktinya apa? Baru Allahu Akbar. Ya Allah, biyen kunci keyo dicari-cari ternyata ada di atas lemari. Itu was-was dari syaitan enggak? Was-was dari syaitan. Penting bagi kita ketika mau sholat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu membisik-bisiki. Sampai ibu-ibu, mohon maaf ya ibu-ibu. Kenapa kita itu kalau sholat itu safnya harus rapat? Apa? Kenapa Bu? Betul, untuk menghindari was-was bisikan syaitan. Tapi masalahnya Bu, ada kalanya ya saya tuh menemukan ibu-ibu kita mau meluruskan shop, ibunya kita rapatkan, ibunya lari lagi ke sana, rapatkan lari lagi lah, gimana mau rapat? Ya. Jadi rapat itu antara tumit ya dengan tumit tuh sama gitu loh. Jangan satu malah biasanya mohon maaf kalau orang Indonesia bawa sajadah, sajadahnya gede-gede gitu ya. Dan itu sholatnya satu sajadah satu orang ya. Jadinya bolong-bolong. Makanya pas sholat nggak khusyuk. Ya. Ditanya imamnya tadi baca apa sholatnya? Nggak tahu. Ya. Padahal itu baru sholat tadi. Imamnya baca surah Al-Ikhlas, tapi karena nggak khusyuk, yang ada di fokusnya orderan. Jadi lupa untuk fokus di dalam salat kita. Baik. Kemudian yang ingin saya catatan ya ibu-ibu, bahwa saya kemarin sudah menyampaikan belum di hadis yang kedua tentang hukum, atau saya waktu itu janji bawa kitab ini ya, hukum tarikus salah, meninggalkan salat. Di hadis kedua kemarin kan ada tuh saya membahas tentang hukum tarikus salah. Coba di catatan teman-teman lihat dulu. Yang kemarin hadir, hadis kedua saya sudah membagikan belum apa hukum orang-orang meninggalkan salat? Belum? Baik. Saya hari ini membawakan namanya kitab Sabilun Najati fi Bayani Hukmi Tarikis Salah. Ya, ini kitab ini saya nggak jualan Bu, cuman mengenalkan aja. Kitab ini membahas tentang bagaimana hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, kitabnya lumayan tebal dan tidak berambut. Ya, tahu berambut Bu? Nggak ada harokatnya. Ya, gundul. Kalau di sini beliau menjelaskan panjang lebar. Intinya dari penjelasan beliau, intinya Bu, kalau ada orang Muslim, ya, kalau ada orang Muslim, KTP-nya Islam, kemudian dia meyakini bahwa sholat itu masih wajib, dan dia kadang sholat, kadang tidak. Ada nggak kita temukan orang begitu Bu? Dia Muslim KTP-nya, tapi kadang sholatnya bolong-bolong. Maka kata Syekh, kita tidak boleh langsung menghukumi dia adalah orang yang kafir, orang yang keluar dari Islam. Tidak boleh. Ya, selagi dia kiblatnya masih sama, kiblat kitanya masih sama nih, kiblatnya sama kalau kita ke arah barat gitu ya. Selagi dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati, tidak boleh kita bersegera mengkafirkan orang lain. Jadi ibu-ibu, saya pesan di sini nggak boleh kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain.
Karena kalau kita bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain atas tuduhan yang salah, maka akan kembali kepada diri kita. Entah kapan waktunya, tapi Allah akan kembalikan kepada diri kita. Dan subhanallah, yang kedua kata beliau, kalau ada orang meninggalkan salat dan dia terang-terangan mengatakan kepada kita bahwa salat itu sudah tidak wajib baginya, salat itu menurut dia bukan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh menghukumi dia kafir setelah ketentuan dan persyaratannya berlaku. Masya Allah. Saya lupa bahwa kitab satu lagi namanya Dhawabitut Takfir karya Syekh Ibrahim Ruhaili. Itu bagus banget. Jadi apa yang bisa kita lakukan mempelajari ketika kita mengkafirkan seseorang, jangan jangan bermudah-mudahan, kita harus tahu dia itu sudah tahu belum ilmunya bahwa salat itu wajib. Dia sudah pernah belum mendapatkan ilmu ini? Kira-kira dia itu adalah orang yang sudah balik atau tidak? Terus dipelajari itu. Jadi dari kesimpulan buku ini begitu, Bu. Kalau misalnya kita melihat ada orang yang dia sholatnya bolong-bolong, tidak boleh langsung mengkafirkan. Tapi kalau dia sudah terang-terangan bahwa sholat itu tidak wajib, bahwa sholat itu bukan perintah dari Allah, boleh kita mengkafirkan. Ya, baik. Alhamdulillah. Kemudian kita tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh bermudah-mudahan meninggalkan salat, karena salat itu sendiri adalah perkara yang kelak dihisab pertama di akhirat. Apabila seseorang selamat dari salatnya, maka akan selamat pula lah amalan-amalan yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa. Apa doa beliau? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu kan? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah hamba muqimas salah, orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah anak-anak hamba juga orang-orang yang mendirikan salat. Coba Bu, banyak-banyak doa ini. Ya, kalau masih ibu-ibu merasakan anak-anaknya adzan masih ayo nak salat gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang anaknya begitu? Atau udah pada nurut? Ada adzan langsung wudu gitu. Ada ibu-ibu yang anaknya kalau sholat, masuk waktu sholat masih digobrek-gobrek. Ada, perbanyak doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan evaluasi ke belakang, dulu ketika mereka usia 10 tahun, itu kita kendor nggak masalah urusan sholat? Kalau kita pas waktu mereka umur 10 tahun kita kendor dalam urusan sholat, maka efeknya akan dapat dirasakan ketika mereka sudah balik. Ya ibu-ibu, perhatikan ini ibu-ibu yang punya anak-anak usia 7 tahun, itu usia anak-anak kita diperintahkan tapi belum diwajibkan, belum ada hukuman. Usia 10 tahun kalau main layang-layang itu lagi ditarik dengan kencang gitu loh. Ya, lagi didisiplinkan. Ya. Sehingga bagi ibu-ibu jangan terlalu slow ke anak-anak, kasihan. Dia kan malam banyak PR, ya belum lagi dia melek sampai pukul 12. Mau dibangunkan sholat subuh nggak tega, gitu kan? Kadang ibu kan begitu, pakainya perasaan. Ternyata dibiarkan terus anaknya meninggalkan sholat subuh sampai itu kebablasan menjadi kebiasaannya bangun setelah terbit matahari. Anaknya balik, kalau perempuan mendapatkan menstruasi, kalau laki-laki mendapatkan mimpi basah, ternyata itu kebiasaan diteruskan oleh anaknya. Ibunya bingung, ya Allah ya Allah kaki cepet sholat, matahari sudah terbit ya. Padahal dulu ya usia 10 tahun tidak didisiplinkan untuk sholat. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu sayang ke anak-anak, disiplinkan anak-anak kita sholat. Ya, disiplinkan anak-anak sholat. Karena sholat itu perkara yang penting di dalam agama kita. Sampai-sampai saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Isra Mi'raj ya, dalam perkara sholat ini. Dan khususnya ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau punya anak-anak jangan lupa pula ajarkan bacaan-bacaan sholatnya. Ya. Subhanallah, banyak di antara kita yang sudah bertahun-tahun sholat tapi nggak paham makna sholat, ya nggak? Kita baca doa iftitah, kita baca doa sujud, kita baca doa ruku, kita baca duduk di antara dua sujud, tapi kita nggak paham maknanya. Dan itu PR untuk kita.
Bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita bacaan sholat kalau kita pun nggak paham maknanya? Kita hanya hafal dibaca tapi nggak sampai ke hati. Jadi PR diantaranya adalah belajar lagi makna bacaan sholat yang kita baca selama ini. Ya ibu-ibu, nggak usah tengok kanan kiri, kita langsung aja bilang ke diri kita masing-masing. Selama ini nih saya sholat bagaimana? Apakah benar-benar saya sudah memahami isi bacaan sholat atau hanya sekedar rutinitas saja? Ya, baik. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Baik, yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Ya, wa itaiz zakah ini adalah mendirikan zakat. Kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perintah mendirikan zakat itu ada dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala biasanya menggandengkan dengan perkara salat. Wa aqimus shalah wa itaiz zakat. Ya, itu biasanya Allah gandengkan. Perkara zakat itu Allah gandengkan dengan perkara salat. Kenapa? Karena kedua-duanya penting. Ya, di dalam agama kita mengeluarkan zakat, mendirikan zakat dan mendirikan salat itu perkara yang penting sebagai bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia salatnya rajin, ya, tapi tidak pernah membayar zakat setiap tahunnya, maka dipertanyakan keimanannya. Ya. Dan zakat di dalam Islam ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan 1 tahun 1 kali, ya. Dan itu berlaku untuk semuanya, baik orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang fakir, selagi dia masih punya makanan yang bisa dimakan untuk hari ini, maka masih dalam keadaan diwajibkannya zakat. Kemudian yang kedua zakatul mal. Zakat mal adalah zakat yang dibayarkan kalau sudah mencapai nisab dan haul. Kalau batas waktu nyun sewu namanya haul. Kalau nisab itu batas hartanya. Batas hartanya namanya nisab. Batas harta yang mana dikatakan oleh para ulama kurang lebih 85 gram emas. Tapi itu emasnya Bu yang tidak dipakai, ya. Kalau ibu-ibu punya 85 gram emas ibu-ibu pakai, ya. Cincinnya rembel 10, ya. Gelangnya keroncongan, kalungnya double-double 5 layer gitu ya. Kemudian cincinnya besar, semuanya dipakai sampai jumlahnya 85 gram, itu nggak dizakati. Yang dizakati adalah yang tersimpan, ya. Dan perhatikan juga haulnya. Haul itu batas minimal waktu, dan itu 1 tahun ibu-ibu. Jadi dicatat, emak-emak sekarang itu lagi booming beli emas gitu kan, investasi emas. Padahal yo jenenge udah punya emas lah, suaminya kan dipanggilnya emas, ya. Bahkan mungkin ada yang emasnya 80 kilo gitu kan, emas bojo namanya, ya. Nah, nanti kalau ibu beli emas dicatat kira-kira kapan beli emasnya. Kalau ibu-ibu kumpulkan sudah mencapai nisabnya, keluarkan. Ya, keluarkan. Jangan pernah takut mengeluarkan zakatul mal. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat itu semakin miskin, gak ada Bu. Coba cari di dunia ini, siapa orang yang dia sering bersedekah, sering mengeluarkan zakat tambah miskin? Gak ada. Yang ada justru semakin kaya. Yang ada justru semakin Allah berikan keberkahan di dalam hartanya. Subhanallah. Dan ini godaan setan yang menakut-nakuti kalau kita mau mengeluarkan zakat, dan itu akan menjadikan kita miskin. Itu hanya godaan setan. Bahkan zakat itu sendiri nilainya lebih kecil daripada, mohon maaf, pajak sendiri. Ya, zakat itu berapa? 2,5%. Ya, kalau pajak kan 10%. Ya. Jadi kita umat Islam perhatikan zakatnya dan keluarkan zakatnya. Kalau sudah waktunya kita keluarkan. Kepada siapa? Kepada asnafuz zakat, yang berhak menerima zakat. Bu, orang-orang yang beruang, tahu beruang nggak? Yang punya banyak uang, ya. Ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu tentang zakat, ya. Kepada siapa mereka bayar zakat, itu juga harus dipelajari. Jangan sampai kita mau bayar zakat tapi kita ternyata membayarkannya bukan kepada asnafuz zakat, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka itu udah salah, ya, karena diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya zakat kalau kita pelajari Bu,
ilmu tentang perzakatan tuh nggak cukup satu kajian, ya. Berbulan-bulan kita pelajari. Termasuk diantaranya hewan ternak, termasuk diantaranya emas, ya. Dan pertanian itu pun ada syarat dan ketentuannya berlaku. Ini semuanya adalah ilmu. Jadi jangan pernah menganggap kita itu sudah cukup dengan ilmu. Karena banyak ilmu Allah yang belum kita pelajari. Ya. Datangi majlis-majlis ilmu. Selagi ibu-ibu ada di Yogyakarta, datangi majlis ilmu. Dan saya berpesan ibu-ibu, kalau mendatangi majlis ilmu, cari majlis ilmu yang di situ terstruktur. Jadi maksudnya kalau di sini hadis Arba'in Nawawi 1, 2, 3, 4 itu kan terstruktur. Pelajaran misalnya ada majlis ta'lim lainnya di situ membuka pelajaran fikih. Oke, dimulai dari kitab Thaharah, kemudian kitab salat, kemudian kitab saum. Kita masuk, kita belajar. Dan karena terkadang subhanallah saya bersyukur di Yogyakarta banyak majlis ta'lim. Tapi terkadang sebuah majlis ta'lim itu tematik dan ustadznya ganti-ganti. Ada nggak majlis ta'lim yang model begitu? Ada, banyak. Jamaahnya bingung. Kata Ustadz Fulan begini, kata Ustadzah Fulana begitu. Terus saya harus pilih yang mana? Ya kan? Pernah ibu-ibu merasakan itu? Ya. Kenapa? Karena kita salah memilih majlis ilmu. Jadi dalam memilih majlis ilmu juga harus hati-hati. Dalam memilih guru harus hati-hati. Karena semuanya itu akan memiliki efek pada diri kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Sering-sering meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Kemudian minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik. Setelah kita mempelajari itaiz zakat, kemudian kita pelajari juga di antara yang perlu kita pelajari adalah wahajjil bait. Menunaikan haji ke Baitullah. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah sebelum dipanggil ke Baitullah, diberikan kesempatan untuk mempelajari manasik hajinya dulu. Amin. Semoga ibu-ibu di sini diberikan kesempatan sebelum dipanggil umroh, diberikan kesempatan untuk mempelajari manasik umrohnya terlebih dahulu. Amin. Ya karena eman bu, eman. Kalau ibu-ibu haji tanpa ilmu, ibu-ibu umroh tanpa ilmu, sebuah ibadah itu semuanya harus didasari ilmu. Pengalaman waktu saya dan suami menjadi pembimbing umroh, di sana itu banyak subhanallah ibu-ibu yang ditanya, Bu kemarin manasiknya berapa kali sebelum umroh? 1 kali ustazah. Subhanallah 1 kali itu kurang. Ya. Ibu-ibu boleh meminta ke travelnya masing-masing. Ustaz, saya mau manasiknya sebelum umroh 10 kali. Boleh. 7 kali. Boleh. Ibu mantep. Nanti kalau pas mau umroh, mau haji punya ilmunya tuh mantep. Mantepnya tuh alhamdulillah ya Rabb, saya sudah diberikan ilmu. Di sana tuh nggak bingung gitu loh. Nggak bingung. Bahkan yang saya miriskan itu ada ibu-ibu yang bingung. Mana Hajar Aswad, mana Ruknul Yamani. Padahal itu sudah jelas, karena kan sekarang semuanya megang. Ya, Ruknul Yamani dikiranya Hajar Aswad dikiranya Ruknul Yamani. Padahal itu ada perbedaan yang luar biasa. Ya, yang disunahkan untuk kita memegang dan kita membaca takbir. Membaca takbir itu apa? Hajar Aswad. Ya, dan banyak. Subhanallah, teman-teman kalau teman-teman belajar manasik haji itu nggak cukup 1 kali. Nanti belajar lagi bagaimana menginap di Mina, bagaimana hari Arafah, bagaimana di Muzdalifah, semuanya dipelajari. Dan yang namanya haji, teman-teman, itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Kalau belum mampu bagaimana? Belum diwajibkan. Belum diwajibkan. Jangan memaksakan diri berhaji kalau belum mampu. Termasuk kemampuan di sini adalah kemampuan finansial. Termasuk kemampuan di sini adalah kemampuan fisik, Bu. Ibu-ibu saking sayangnya ke simbah, ya. Mbahnya usia sudah 120 tahun. Diperintahkan oleh ibu untuk berhaji. Kira-kira di sana ngerepotin banyak orang nggak, Bu? Iya.
Di sini mbah ini sudah nggak punya lagi kemampuan fisik. Jangan dipaksa untuk berhaji. Sudah gugur kewajiban dia berhaji. Ya, kenapa? Karena fisiknya sudah nggak mampu. Jadi kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang itu orang pengen cepat-cepat naik haji, ya nggak? Baru punya uang sekian juta sudah dititipkan. Akhirnya di Indonesia terjadilah antrian yang sangat panjang. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang sebenarnya belum diberikan kemampuan oleh Allah pengen cepat-cepat. Ya. Padahal jelas yang namanya kemampuan finansial itu juga termasuk dari kemampuan berhaji. Begitu ya Ibu ya. Termasuk diantaranya kemampuan untuk memiliki ilmu tentang haji tersebut. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang terakhir adalah wasaumi Ramadan. Apa yang kita persiapkan ibu-ibu? Yang pertama adalah berdoa. Banyak-banyak minta kepada Allah. Wahai Rabbku, pertemukanlah hamba dengan Ramadan tahun ini. Ya. Kenapa Bu? Karena banyak orang-orang yang kemarin masih berjumpa dengan Ramadan untuk beribadah puasa, ternyata hari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita banyak meminta dengan tulus, minta kepada Allah, wahai Rabbku, izinkanlah hamba berjumpa dengan Ramadan dan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan hamba. Ya, minta sama Allah. Kemudian setelah kita banyak-banyak berdoa minta kepada Allah, yang kedua di antara persiapannya yang perlu kita siapkan adalah ilmu, teman-teman. Ya, banyak di antara kita yang menyepelekan, tiap mau Ramadan juga saya belajar. Tiap mau Ramadan juga saya datang ke majelis ilmu bahas tentang bagaimana menghadapi Ramadan. Sudah saya nggak mau datang lagi. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau senantiasa mengulang pelajaran yang pernah beliau temui, kurang lebih kata beliau 100 kali pengulangan. Dan setiap kali beliau mengulangi pasti ada faidah yang beliau dapatkan. Subhanallah. Jadi ilmu tentang apa itu puasa, bagaimana hukum puasa itu sendiri, rukunnya apa-apa yang membatalkan, semuanya harus kita ketahui. Sehingga nanti ketika teman-teman pada waktu bulan Ramadan, teman-teman tidak bingung infus itu membatalkan atau tidak, gitu kan? Kalau orang yang tahu, maka dia akan mengatakan infus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu sama dengan pengganti makanan, ya. Dan itu harus kita pelajari. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, di antara persiapan Ramadan, kalau sudah memasuki bulan Sya'ban atau memasuki bulan Rajab, berarti kita ini bulan apa ini? Jumadil Awal. Baik, kalau sudah memasuki bulan Rajab, kita sudah mulai siap-siap. Mulai siap-siap ibadah-ibadah puasa sunnahnya kita kerjakan, ya. Kemudian siap-siap bacaan tilawah Al-Qur'annya diperbanyak lagi. Kenapa? Karena subhanallah, kita pengen bacaan Al-Quran kita satu hari di Ramadan itu 15 juz. Tapi ternyata kita nggak pernah baca Al-Quran sebelumnya. Ya, dikencangkan lagi. Kalau sekarang teman-teman baca Al-Qurannya berapa sehari berapa? Teman-teman berapa juz ibu-ibu? 1 juz nggak istiqomah. Yang istiqomah berapa? 1 surat pasti. Baik, walaupun Al-Fatihah. Ya, nggak apa-apa kan 1 surat. Kalau ibu-ibu 1 surat, misalnya istiqomah sekarang, tambah lagi 2 surat, tambah lagi 3 surat. Sampai nanti Ramadan ketemu, kita benar-benar memperbanyak tilawatil Quran. Bu, Imam Syafi'i yang menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia, beliau biasa menghabiskan hari-hari Ramadannya 1 hari 2 kali hataman Al-Quran. Allahu Akbar. Kita 1 hari berapa kali hataman, Bu? Wallahu ta'ala alam. Bahkan 1 bulan kadang 1 kali hataman juga belum. Kenapa demikian? Pertama, karena tidak diberikan taufik oleh Allah. Kedua, karena nggak latihan. Saya sering mengatakan, orang-orang yang ingin berlomba lari saja, berlomba sebuah perlombaan, ya, cabang olahraga, mereka harus menyiapkan diri jauh-jauh hari. 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Untuk apa, Bu? Untuk mendapatkan medali emas misalnya. Subhanallah, padahal medali emas itu tidak akan kita bawa mati ke kuburan, dan yang akan kita bawa mati adalah amal salih. Maka perlu sholat malamnya ditingkatkan lagi,
perlu bacaan Al-Qur'annya diperbanyak lagi, perlu sedekahnya diperbanyak lagi. Karena nanti Ramadan adalah tempatnya kita, waktunya kita bersedekah, yang memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling karim, orang yang paling gemar bersedekah, terutama pada bulan Ramadan. Dan persiapan yang terakhir adalah finansial. Jadi ibu-ibu boleh nabung, diniatkan nabung untuk Ramadan, tapi bukan untuk beli buka puasa, ya, untuk dimakan sendiri, tapi lebih dari itu ikut berkontribusi membelikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.